Hai, saya Alma Firasaka. Di sini saya berperan sebagai nenek. Hai, perkenalkan saya Gita Rahman sebagai cucu dari nenek Fira. Hai, saya Sofi Sandrina, saya berperan sebagai perawan. Hai teman-teman, saya Fadila, saya berperan sebagai konselor. Hai, kami berdua sebagai editor. Bulan itu tentang kamu. Walau tak ku miliki dirimu, bulan itu tentang kamu. Walau tak ku miliki dirimu. Enak apa ini dimakan sama nasi hangat sama sayur. Bapak ke bau nah.
Ya, sore-sore begini masih tidur. Kita. Kenapa masih tidur sore-sore begini, Nek? Kepala nenek pusing, terus penglihatan nenek agak buram. Kenapa bisa? Emangnya nenek harus ngapain atau makan apa tadi pagi? Nenek nggak habis ngapa-ngapain. Gak mungkin gak ngapa-ngapain terus tiba-tiba kepalanya sakit. Tadi pagi nenek makan apa? Nenek cuma makan makanan favorit nenek waktu muda. Ya, nenek makan apa? Itu nenek makan ikan asin. Oh, pantas kepala nenek pusing. Kan nenek tahu nenek punya penyakit hipertensi. Terus bagaimana lagi? Ya sudah, nenek istirahat aja. Besok pagi saya antar ke puskesmas untuk periksa. Selamat datang di Poligisi, silakan masuk. Masuk Ibu. Silakan duduk dulu ya Ibu. Baik, jadi keluhannya apa ya? Nenek saya kemarin mengalami sakit kepala dan penglihatannya agak buram. Dia habis makan ikan asin. Dia mengidap penyakit hipertensi. Kalau begitu saya tensi dulu ya. Iya. Sini dulu Ibu, sebentar. Pengukuran tekanan darah dimulai. Silahkan duduk dengan tenang, jangan banyak bergerak atau berbicara. Jadi tekanan darah nenek ini 160/90. Ini tergolong tinggi. Mungkin karena asupan garam yang cukup tinggi dari makanan yang nenek konsumsi. Baik Ibu, saya buka dulu ya. Maaf. Baik Ibu, selanjutnya Ibu ke Poligisi untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mari Bu. Selamat datang Ibu Fira. Perkenalkan nama saya Bu Fira, selaku konselor gizi di sini. Silakan duduk Bu. Baik Bu, saya di sini bertugas untuk membantu Ibu terkait pola makan dan keluhan yang Ibu alami. Apa kabar Bu? Baik Nak, jadi ibu itu akhir-akhir ini ibu sering merasa kepala ibu itu pusing, terus penglihatan ibu itu buram. Mungkin karena efek ibu habis makan ikan kering ya, kata cucu nenek sih. Ini karena darah tinggi ibu itu kambuh lagi.
pusing setelah makan ikan kering ya? Baik, ikan kering memang umumnya mengandung garam yang lebih tinggi Bu, yang bisa meningkatkan tekanan darah terutama jika ibu ada keluhan penyakit hipertensi. Untuk lebih jelasnya boleh saya tanyakan beberapa hal lagi Bu? Tentu saja boleh. Baik Bu, selain hipertensi apakah ibu punya riwayat penyakit yang lain? Mungkin pernah didiagnosis dengan penyakit jantung, diabetes, dan masalah ginjal? Tidak, nenek itu cuma punya penyakit darah tinggi. Untuk penyakit yang lain nenek tidak punya. Terima kasih Bu. Untuk mendapatkan gambaran pola makan yang ibu makan, saya akan minta ibu menceritakan makanan dan minuman apa yang ibu konsumsi dalam 24 jam terakhir. Kita mulai dari sarapan ya Bu. Apa yang ibu makan dan minum untuk sarapan? Terakhir sebelum ibu jalan ke sini, ibu itu sarapan ibu itu nasi putih, sayur lodeh, tempe goreng, terus ibu minumnya es teh manis. Baik Bu, untuk cemilan apakah ada cemilan yang ibu makan setelah sarapan? Kebetulan ibu tuh nggak pernah makan cemilan, biasanya cuma langsung makan siang aja. Baik Bu, untuk makan malamnya apa yang ibu makan tadi malam? Tadi malam itu ibu makan dengan nasi putih, telur dadar, terus sayurnya itu sayur tumis buncis. Nah, minumnya itu air putih. Oke, baik Bu. Sekarang untuk sore harinya apakah ada makan cemilan? Ibu minumnya es teh manis dengan kue basah sama roti tawar. Baik Bu, kalau untuk makan siang apa yang ibu makan? Baik, untuk makan siang kemarin itu ibu makan dengan nasi putih, ikan kering sama tumis kangkung, terus minumnya air putih. Enak banget. Terima kasih Bu sudah cerita. Nah, dari sini saya bisa melihat pola makan yang ibu konsumsi sehari-hari, terutama asupan garamnya. Seperti yang ibu tadi sebutkan, ikan kering dan beberapa makanan lainnya bisa menyebabkan kenaikan tekanan darah yang memicu sakit kepala. Mungkin ya itu karena ibu keseringan makan makanan yang kayak ditumis-tumis, berminyak, terus kebanyakan dengan penyedap rasanya, mungkin itu yang bisa menaikkan darah tinggi ibu lagi. Nah, betul sekali Bu. Baik Bu, berdasarkan pola makan yang ibu dan keluhan yang ibu sering rasakan, saya rasa ibu perlu memperhatikan asupan garam dan natrium ibu. Makanan tinggi garam seperti ikan kering dan makanan asin lainnya yang bisa meningkatkan tekanan darah, apalagi kalau dikonsumsi sering dalam jumlah yang banyak. Oh, jadi itu ya penyebabnya. Iya Ibu, ketika garam dalam tubuh terlalu banyak, maka cairan dalam darah meningkat sehingga bisa meningkatkan tekanan darah. Hal ini rentan terjadi pada lansia terutama yang sudah memiliki hipertensi seperti ibu. Selain itu ada baiknya jika ibu menambah asupan serat seperti sayuran, buah-buahan, karena ini dapat membantu menurunkan tekanan darah dan menjaga pencernaan tetap sehat. Jadi kedepannya ibu harus lebih memperbanyak konsumsi buah dan sayur ya. Iya betul Bu. Protein yang ibu konsumsi juga bisa berasal dari beberapa makanan yang rendah lemak seperti ikan segar, tahu, tempe, dan juga ayam tanpa kulit. Baik Bu, di sini saya akan membuatkan rencana makan yang sesuai dengan kondisi yang ibu alami untuk membantu mengurangi tekanan darah dan menghindari sakit kepala. Rencana ini termasuk mengurangi asupan garam, mengganti makanan tinggi natrium yang lebih sehat, serta menambah asupan serat ibu. Jadi makanan apa saja yang ibu boleh makan dan tidak boleh ibu makan? Baik Bu, untuk memulainya kita bisa coba mengganti ikan kering ibu dengan ikan segar atau sumber protein lain seperti tahu, tempe yang tidak tinggi garam. Sebagai tambahan kita juga akan meningkatkan konsumsi sayur dan buah-buahan setiap hari. Jadi saat makan siang atau makan malam, ibu bisa menambahkan sayur hijau atau buah segar seperti pisang atau apel. Baik, ibu akan coba mengurangi makanan yang tinggi garam ibu seperti ikan kering tadi, walaupun itu adalah makanan favorit ibu, tapi demi kesehatan ibu juga ibu akan menguranginya. Baik Bu, sekarang ibu bisa mulai dengan menerapkan beberapa hal kecil ibu di rumah.
mengkonsumsi makanan tinggi garam. Ibu bisa mencoba menggantikan ikan kering dengan ikan segar atau lauk lainnya yang dimasak sendiri dengan sedikit bumbu. Ya, padahal ibu paling suka makan ikan kering, tapi demi kesehatan ibu akan coba mengurangi konsumsi ikan kering dan akan menggantinya dengan ikan-ikan segar saja. Baik Bu, bagus. Nah, yang kedua, ibu bisa mencoba menambahkan sayur di setiap kali ibu makan. Misalnya kita bisa memilih makanan seperti sayur kangkung, bayam, atau brokoli. Buah-buahan juga baik untuk ibu seperti pisang atau pepaya. Ibu akan coba mengganti cemilan ibu dengan buah-buahan. Iya Bu, yang terakhir itu penting bagi ibu untuk meminum air yang cukup setiap hari, sekitar 6-8 gelas per hari. Ini penting untuk menjaga tubuh ibu tetap terhidrasi. Baik, nah terima kasih ya sudah menjelaskan mengenai apa yang tidak boleh dan tidak boleh serta apa yang harus ibu kurangi dalam konsumsi makanan ibu. Baik Bu, selanjutnya itu kita akan memantau perkembangan ibu selama 2 minggu ke depan ya. Jika ibu merasa sakit kepalanya berkurang atau ada perbaikan lain, kita bisa lanjutkan rencana ini. Kalau ada keluhan lain atau ibu merasa tidak nyaman, bisa datang lagi ke sini untuk penyesuaian ya Bu. Baik, ibu akan mengikuti saran dari kami. Terima kasih Bu Vira, jangan ragu untuk bertanya kalau ada yang ibu kurang paham ya. Kita lakukan ini perlahan dan saya yakin ibu akan merasa lebih baik. Semoga ibu bisa menikmati makanan yang sehat dan tetap nyaman. Semangat Ibu Vira. Terima kasih. Nah, jadi sekarang ibu tidak bingung lagi apa yang ibu harus lakukan untuk mengurangi rasa sakit kepala dan juga penglihatan buram ibu. Terima kasih. Ibu, sama-sama. Baik, kalau begitu mungkin ibu pamit dulu ya. Terima kasih atas masukan dan juga sarannya. Jadi ibu sekarang nggak pusing lagi. Kasih ya. Ya Bu, dengan senang hati. Jika ibu ada masalah atau pertanyaan lain bisa hubungi kami ya Bu. Terima kasih ya.